Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1, kelas Biologi Dasar 18 akan menyampaikan hasil resensi film yang berhubungan dengan salah satu materi pada mata kuliah Biologi Dasar, yaitu Prinsip Dasar Biologi, yang meliputi universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, homeostasis, dan juga interaksi. Film yang akan kami resensi memiliki judul Just Turtles, Exploring the Lives of Ancient Reptile, full documentary, dengan durasi 52 menit lebih 14 detik, tanggal penayangan 4 Maret 2024, dari sumber Get Factual. Berikut adalah anggota kelompok 1. Saya, Nia Lutfi Anggrayani, dengan NIM 146251137. Saya Novandra Azalanda dengan NIM 146251138. Saya Nuril Alia Irma Aulia dengan NIM 146251139. Revoldi Putra Daryanto NIM 146251140. Safina Amalia dengan NIM 146251141. Saya Sandika Zana Redrasa dengan NIM 146251142. Saya Sinta Nur Syifa dengan NIM 146251143. Saya Kina Danisa dengan NIM 147251130. Saya Nadia Rahmalikia dengan NIM 147251131. Yang pertama, saya akan membacakan sinopsis dari film dokumenter yang berjudul Just Turtle Exploring the Life of Ancient Reptile. Jadi, film dokumentasi ini tuh mengulas kehidupan ordo Testudines reptil purba yang berusia sekitar 240 juta tahun. Nah, ini tuh yang mencakup kura-kura, penyu, sama terapin. Nah, ciri khas mereka tuh mereka punya cakang keras hasil modifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi. Nah, film ini menampilkan keberagaman spesies seperti penyu belimbing dan kura-kura Galapagos, serta adaptasi unik seperti navigasi magnetik yang membuat penentuan jenis kelamin tukik berdasarkan suhu sarang. Nah, selain menyoroti tentang peran ekologis dalam menjaga ekosistem laut, dokumenter ini juga mengangkat makna budaya penyu sebagai simbol kebijaksanaan dan ketahanan. Video ini kami dijelaskan bahwa kura-kura, penyu, terapin itu merupakan ordo reptil purba. Serta hewan-hewan ordo reptil purba ini dikenal hidup dalam tempo lambat dan memiliki umur yang panjang. Mereka dapat ditemukan di hampir seluruh dunia, kecuali di Antartika, dan hidup di lingkungan air maupun darat. Dengan ciri khas mereka adalah memiliki tulang punggung sebagai pelindung. Ini merupakan gambaran dari evolusi sebagai bentuk adaptasi. Bentuk dan struktur cangkang itu berbeda-beda tergantung dengan habitatnya. Kura-kura darat memiliki cangkang berbentuk kubah dan kaki kokoh untuk berjalan di tanah. Kemudian ada juga kura-kura air dan penyu laut memiliki cangkang datar untuk berenang dengan efisien, serta kaki berselaput atau berbentuk sirip. Beberapa spesies seperti penyu belimbing itu memiliki cangkang lunak tanpa lapisan tulang, hanya tertutupi kulit tebal dan juga lentur. Di video ini kami juga melihat prinsip dasar biologi lainnya seperti universalitas, di mana universalitas ini terlihat dari ciri-ciri dasar ordo reptil purba yang memiliki kesamaan, yaitu vertebrata, ektotermik, dan juga kulit berkeratin. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang diversitas dan spesies penyu. Seperti yang sudah dijelaskan di video, terdapat dari 300 spesies penyu dan klasifikasinya berdasarkan cara mereka melindungi leher. Evolusi yang terlihat pada spesialisasi penyu laut, di mana bentuk paruh dan rahang beradaptasi dengan jenis makanan. Jenis penyu tersebut seperti penyu hijau, penyu sisik, penyu tempayan, dan penyu belimbing. Bagian ini kontras habitat ditekankan. Diversitas mencakup kura-kura darat, raksasa, hingga spesies burung. Interaksi ditunjukkan oleh kura-kura,
burung yang berinteraksi dengan lingkungan fisik dengan menggali liang untuk termoregulasi dan menyediakan tempat berlindung bagi hewan lain. Bagian ini berpusat pada hemiostasis. Contoh paling ekstrim adalah penyu belimbing yang mampu meningkatkan suhu tubuhnya secara internal. Sebuah evolusi yang unik di antara reptil lainnya. Hemiostasis juga ditunjukkan oleh mekanisme pengeluaran kelebihan garam melalui kelenjar mata pada penyu laut. Perilaku berjemur atau basking adalah interaksi yang penting dengan sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh ektotermik yang memengaruhi laju metabolisme. Sifat mayoritas soliter menunjukkan fokus energi pada kontinuitas individu hingga musim reproduksi. Bagian ini saya menampilkan prinsip kontinuitas dan interaksi dalam biologi. Penyu yang soliter hanya berinteraksi saat musim kawin. Penyu betina bermigrasi jauh kembali ke pantai natal, tempat-tempat menetasnya, menunjukkan kontinuitas spesies dan kemampuan interaksi dengan medan magnet bumi untuk navigasi. Saat bersarang, penyu menggali lubang dan meletakkan banyak telur bercangkang lentur sebagai strategi kelangsungan hidup, atau disebut juga universalitas kehidupan, lalu meninggalkan sarang tanpa perawatan induk, menggambarkan keseimbangan homeostasis alami dalam siklus hidupnya. Fokus pada strategi kontinuitas pasca penetasan, di mana tingginya jumlah telur mengkompensasi tingginya angka kematian untuk evolusi fisiologis yang paling menonjol adalah metabolisme yang sangat lambat yang menjadi kunci utama bagi longevitas luar biasa mereka atau umur panjang. Baik, selanjutnya ada interaksi dan diversitas. Nah, di menit ini menekankan interaksi ekologi sebagai spesies kunci. Diversitas jeruk makan ditunjukkan pada penyu hijau adalah herbivora yang memelihara padang lamun. Serta penyu belimbing mengontrol populasi ubur-ubur dan kura-kura darat berperan sebagai penyebar biji. Selanjutnya ada interaksi dan kontinuitas. Pada bagian ini meninjau interaksi negatif dengan manusia atau populasi eksploitasi yang mengancam. Upaya konservasi seperti Turtle Exhausted Advice atau TEDS adalah interaksi positif yang bertujuan langsung untuk kontinuitas spesies purba ini untuk masa depan. Baik untuk ulasan dan sarannya sendiri, film dokumenter Just Turtles Exploring the Lives of Ancient Reptile menyajikan informasi ilmiah tentang ordo Testogenus secara menarik dan edukatif. Melalui visual narasi yang runtut, film ini mengaitkan prinsip universalitas, diversitas, evolusi, homeostasis, interaksi, dan kontinuitas dengan perilaku serta adaptasi penyu dan kura-kura, sambil menekankan pesan konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun begitu, penggunaan istilah ilmiah yang cukup padat dan narasi yang agak monoton membuat beberapa bagian dari film ini jadi sedikit sulit dipahami. Karena itu, sebaiknya pembuat film dokumenter bisa menambahkan infografis dan animasi supaya konsep biologi seperti penentuan jenis kelamin oleh suhu bisa lebih jelas. Secara keseluruhan, film ini tetap layak dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa, terutama untuk menganalisis konsep biologi.